Kita masih di Sportcast Nusantara TV. Bung Jabrik, kiper tadi, iya kan? Dari pandangan, dari melihat penampilan dan sebagainya. Kira-kira menurut Bung Jabrik, siapa yang akan masuk dari kiper itu yang harus 1 out? Tadi ya Bang Noya ya, yang disebutkan sama Bang Ropan, itu kiper itu biasanya tergantung dari penilaian seorang pelatih kiper. Yeah. Betul enggak? Di sini ada yang namanya pelatih kipernya itu ada kiper utama, ada kiper cadangan, atau ada yang pelapis yang kedua cadangan, ada yang terakhir. Di situ dilihat dari siapa yang kira-kira nanti mereka siap untuk buat mengisi susunan kiper yang bakal mereka ambil gitu. Dan ini biasanya dilihat dari latihan, gitu loh. Biasanya yang nomor 3 pasti dipantau juga ini antara yang nomor 3 sama yang nomor 4. Di sini dilihat kalau untuk buat dari pelapis yang kiper utama, Bang, biasanya itu lebih aman. Nah, yang tinggal ketiga, yang keempatnya ini, Bang, kadang-kadang pelatih juga melihat di latihannya di situ. Siapa yang kira-kira untuk buat yang tersingkir, Bang? Siapa namanya? Aku nggak bisa nyebut, Bang. Kalau kita mengerucut kepada Reza dan Nando, ya Bung Ropan ya. Di Liga bagaimana? Kalau ya kita nggak tahu, di Liga juga dievaluasi, di Bali juga dievaluasi, bisa ya kan? semua, tapi harus dicoret salah satu. Harus salah satu. Kalau lihat pengalaman di timnas ya pasti Nando kan bagus. Ya dibandingkan dengan Reza. Ya itu yang kita bisa lihat. Tapi ya kita nggak tahu kalau memang ada penilaian juga penampilan mereka dengan klub masing-masing. Reza bermain di PSM kan, Nando bermain di Persebaya. Nah di Persebaya juga ada beberapa hal blunder, ada sedikit penurunan bagi Nando kelihatan ya. Tapi ya semua berpulang lagi kepada Sjoerd Wonenberg dan dia akan menilai. Sebenarnya persaingan untuk pertandingan lawan Cina ini bagus. Ketika Pais tidak ada, ini enak untuk bagi mereka untuk bisa menunjukkan. Ini kesempatan. Lain lagi hal kalau kita sudah ke Osaka tanggal 10. Paes kan sudah muncul. Jadi berarti 2 nama tuh sudah dikunci. Paes dan Emil. Berarti hanya ada 1 diperebutkan oleh 3 kiper. Yang siapa yang untuk mengambil posisi ketiga ini? Itu lebih sulit dibandingkan dengan lawan Cina. Kalau Cina kan akan diperebutkan masih ada 2 lagi. Ya itu tapi namanya ini memang ini ngeri-ngeri sedap juga ini. Jadi kemungkinan Nando ya yang masuk ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kalau tadi Bung Ropan lihat jam terbangnya di timnas ya. Jam terbangnya di klub juga, mereka juga main. Ini bukan mengecilkan Reza, tapi mungkin kebutuhan seperti begini. Oke, kalau kita lihat di belakang juga harus dikurangi 1 nih Bung Ropan. Iya. Terutama posisi di kiri ya, kalau kita bisa melihat di fullback kiri itu kan ada 4 itu Boy, kalau nggak salah ya. Ada Verdong, ada Dean James, ada Sain Patinama, dan juga ada Pratama Arhan. Iya. Berarti 1 di antara itu masih harus out itu, paling tidak. Ya kan? Dengan berkurangnya 2 posisi di kanan, dengan Reinders tidak ada, Eliano dan Sandi. Saya bilang tadi kita udah bahas di awal kan masih ada bisa Yakob, bisa Asnawi. Ya bisa aja juga Dean James bisa ke kanan. Jadi pasti di belakang akan ada 1. Jordi bagaimana? Jordi oke, dia kemarin kena radang tenggorokan kan. Itu karena sakit ya? Sakit radang tenggorokan, tapi sudah latihan, sudah ikut latihan. Walaupun agak terpisah tapi dia sudah oke. Ya, tim dokter, tim medis PSSI sudah mengatakan bahwa dia bisa. Dia bahkan sudah tiba di tanggal 25. Cuma karena dia sakit jadi. Tapi kemarin dia sudah ikut. Kalau Jordi saya pikir masuk. Karena back tengah itu kan perlu sekali memang orang. Cuma ada dia sama Mes Hilgers yang ada di sana untuk mengisi. Ya akan berkurang itu di flank. Di flank kiri kanan. Terutama karena kiri, ada 4 di situ. Ada 4 di situ. Jadi 1 akan ambil. Terlalu menumpuk ya, Pak ya. Jadi kalau 1 mengambil bahkan bisa 2 di situ. Bisa out. Iya, bisa aja bisa 2 di situ out. Ya. Itu yang tergantung dari PK aja bisa melihat. Posisi Yance itu di mana? Kanan. Oh di kanan. Tapi kan ada Yance kiri. Yance kiri. Bahkan jadi 5 kan? Ya, jadi saya bilang makanya saya bilang bisa jadi 2 itu akan out. Di belakang bisa 2 yang out. Ya karena itu ya tergantung lagi ke pelatih. Jadi yang menentukan untuk ini. Jadi kalau kita lihat urutan Verdong pasti nomor 1. Ya. Kedua di pasti di James. Sain Patinama. Ketiga Sain Patinama. Iya. Nah tinggal Arhan sama Yance. Itu dia. Kalau memang di belakang ada 2 ya bukan tidak mungkin. Tapi ada kemungkinan juga bisa Asnawi kan? Bisa Asnawi juga di kanan. Jadi pindah. Kalau Dean James di switch ke kanan ya bisa Arhan masuk. Bisa aja gitu kan? Bisa Arhan akan masuk juga.
Arhan lebih banyak jam terbang. Jam terbang di tim nasional. Iya. Dia punya kelebihan through in-nya yang jauh. Dan di Bangkok United. Dan juga di Bangkok. Ini pilihan yang sulit juga buat Pastur buat ini kan. Sama juga Asnawi kan di Port, main di Port FC di Liga Thailand kan bagus juga. Makanya kan ini persaingan yang enak ini untuk dipilih untuk di sana. Tapi kalau mau dicari memang bisa 2 belakang, 1 kiper sudah 3, tinggal 2 lagi kita cari untuk di tengah dan di depan. Gitu loh. Gitu, boy. Ini nggak jawab juga nih antara Arhan sama Yance nih masih. Nah, coba mesti tanya pilih yang mana? Pilih yang mana? Sulit sebagai pemain mereka punya kualitas masing-masing. Ya. Sulit ya. Jadi tergantung dari coach PK aja. Iya. Siapa yang kira-kira dibutuhkan untuk menghadapi tim Cina. Kan kalau Cina kan punya kecepatan atau apanya di situ siapa yang harus bisa ini gitu. Cina punya kecepatan. Iya. Tapi pun kalau masuk ya masih tanda tanya untuk bermain. Karena kan sudah dikunci oleh Verdong di situ. Selama Verdong baik-baik saja sulit diganti. Dean James pun akan sulit untuk. Tapi paling tidak ada di bench, Bu. Ada di bench. Ada di bench kan. Itu yang paling sesuatu yang buat pemain pasti juga bangga lah. Ya harus gitu. Tapi bagi semua pemain mau terpilih atau tidak harus bangga bahwa mereka dipanggil di tim nasional. Setuju ya? Setuju, Bang. Setuju. Nah, memilih kan Jabrik pernah masuk dalam timnas keluar masuk, dipilih dan juga pernah tidak dipilih. Pernah, tapi hampir sebagian dipilih terus. Ini agak sombong, Bo. Ini agak-agak biasa, Bo. Jadi antara dipilih dan tidak terpilih itu karena memang kebutuhan dari pelatih. Nah, ukurannya apa dari pelatih yang Jabrik tahu? Ya biasanya kalau pemain belakang tergantung juga pelatih ini untuk menghadapi tim seperti apa gitu. Itu kadang-kadang kita mengalah. Oh, saya dulu duet sama Aples, mereka ini butuh pemain yang breaker yang harus ada, man-to-man markingnya kuat. Bejo bisa istirahat. Jadi sesuai dengan kebutuhan tim untuk termasuk lawan Cina dipelajari dong. Kira-kira apakah Itses sama Rido yang apakah menjadi sama Rido ataukah sama Jordi Amat kan kita tidak tahu gitu. Itu tergantung dari situasinya. Situasional, Bang. Oke. Ke tengah, Bung Ropan. Ya kan tadi kita bilang kita tinggal 2 lagi karena 3 tadi udah 1 dari kiper, 2 dari pemain belakang. Sekarang tengah. Tengah, Bung. Ini juga susah, Bung Ropan. Tengah itu persaingan tuh lebih sulit sebenarnya. Iya. Tapi kalau bisa dilihat kan Joe Pelupesi masuk. Sulit. Tom Hyde masuk. Iya. Ivar Jenner masuk. Betul. Ya. Tinggal dilihat di situ apakah Nathan Cho ikut masuk. Karena kan dia punya jam bermain yang banyak. Iya. Di klub dia di Swansea. Iya. Itu kan bisa saja ada keberanian bahwa Nathan Cho bisa out bisa saja di sana. Kita masih punya Ricky Kambuaya. Iya. Ya kan? Dan sudah membuktikan lawan Bahrain kemarin dia tampil bagus fighter sebagai super sub. Iya. Jadi ya itu saya bilang di tengah. Memang agak sedikit sih di tengah untuk dilihat. Tapi kalau mau dicari satu bisa aja dari tengah diambil satu. Makanya posisi dari Nathan ya memang agak riskan juga dalam persaingan gitu. Kalau saya ini Bang ya, pandangan saya kalau dilihat dari pemain tengah, di situ kan Pelupesi karakternya kan sama Nathan, Bang. Mungkin salah satu itu yang namanya defense bertahan itu kan DM midfieldnya itu pasti antara Pelupesi atau Nathan. Kemungkinan bisa Nathan yang bisa duduk dia. Ya bisa kemungkinan bisa. Ya itu yang ini. Jadi orang akan melihat ke PK itu tidak selamanya pemain-pemain abroad itu akan menjadi jaminan utama untuk bisa masuk. Di tengah tuh pemain yang bermain di Liga 1 siapa, Bung? Selain Ricky? Selain di tengah Ricky, ya mungkin bisa saja Egy memang bermain Egy sebagai gelandang lebih gelandang yang menyerang dia flank lah. Lebih ke flank. Beckham karena di Persib dia main di tengah ya. Bisa aja di Persib dia kadang-kadang tapi dia kan lebih di flank dia lebih banyak keluar. Ya kan, lebih banyak memang di luar. Kalau di tengah itu mesti orang yang kuat kekar secara fisik, mesti lebih. Makanya ada Joy sama Tom Hyde di situ kan baik yang ada. Jadi memang agak sulit memang kalau bisa bicara di tengah karena sedikit pemain yang ada, Boy. Gitu. Bisa saja di tengah tidak ada sama sekali, bisa saja ya. Ini kan hanya prediksi, opsi. Bisa aja di tengah itu tidak ada, bahkan mungkin diambil yang di depan 2. Bisa saja di depan 2 karena di depan itu banyak menumpuk ya kan, ada Ramadan Sananta di sana, ada Rafael, ya kan, ada Egy, ada Beckham di sana kan bisa aja
Oke. akan diambil. Yang pasti kalau kita lihat urutannya, Tom Haye dengan Joey Pelupesi Itu sudah dikunci. Sudah dikunci itu Sudah ya. dikunci itu dua. Iya. sedikit Joey Pelupesi lah. Bung Ropan melihat sosok ini, penampilan pertamanya dia di GBK luar biasa, ya kan? Iya. Penting sekali sosok ini buat tim kita lawan Cina. Betul. Sayang PK seakan dalam tanda kutip quote-to-quote agak terlupakan ketika di Sydney kita melawan Australia. Iya. Sehingga dia bermain dengan Nathan Cho waktu itu untuk mendampingi Tom Haye ya. Usianya 31 tahun. Iya. 30. Tapi ketika ada di lawan Bahrain di GBK kan membuktikan ketika dia coba dengan Pelupesi bermain, dan ini pemain yang oke. Pemain yang sangat baik, sangat disiplin dalam hal dia menjalani tugas, pemotong serangan lawan untuk memutus serangan lawan sebelum masuk ke kotak penalti. Sangat-sangat baik, Boy. Dan bermain simpel sekali dalam bermain sepak bola. Dapat bola tidak terlalu banyak kutak-kutik karena dia tahu posisi dia. Dia rebut bola, ambil dari lawan dan kasih ke Tom Haye. Biar Tom Haye yang olah. Sama ya, yang gol yang kita pernah bahas bahwa gol dari Ole Romeni itu kan diawali dengan Joe Pelupesi yang ambil rampas bola langsung bola dia kasih ke Tom Haye lempar ke Marcelino berikan ke Ole kan, dan itu terjadi gol. Jadi tugasnya itu. Jadi kalau bicara dengan satu sosok tadi Pelupesi itu kelas. Jangan sampai dia cedera. Ya, semoga dalam latihan ini dia baik-baik saja dan dia tersedia. Saya pikir pemain-pemain Cina akan sulit melewati dia. Dia waktu lawan Bahrain tidak pernah maju sampai kotak penalti. Tidak. Selalu di tengah dia, balance antara pemain belakang sama pemain depan. Sebagai back ya, dalam posisimu, seandainya Jabrik dalam posisi Rido punya rekan seperti Joey Pelupesi yang tadi kita sebut, mobilitas tinggi, disiplin, simple, ball winner, simple. Keuntungan apa yang dimiliki oleh back? Sebelum kita break ya. Jadi kita juga lebih fokus untuk menjaga pertahanan itu di striker ya Bang ya. Karena di situ ada seperti Pelupesi itu untuk buat pemotong yang tadi bilang Bang Ropan. Pemutus di lapangan tengah jadinya. Jadi kita enak juga untuk buat koordinasi dari pemain belakang kita. Karena kita udah nyaman di situ Bang. Dia lewat pasti ada kita. Jadi kita lebih lebih fokus di pertahanan gini. Kalau striker atau apanya, kalau memang itu udah diputus sama Pelupesi, kita tenang. Nggak ada bola-bola terupas atau bola. Langsung ke Bung Ropan. Bung Ropan, untuk lini depan pastinya. Tadi kita hitung-hitung bisa saja dua itu akan dicoret dari lini depan. Ini kebalikan dengan Cina. Cina ke Indonesia, ke GBK, 6 pemain depan masuk dalam tim. Udah kebayang kan apa yang mau dilakukan oleh Cina. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kembali lagi ke tim kita, pemain depan kita tuh ada siapa aja? Ada Ramadan Sananta, ada Ole, ada Rafael Strui, ada Vano, ada Beckham, ada Vano. Nah, bahkan dua yang mungkin harus terpaksa dicoret oleh tim pelatih. Anda punya bayangan siapa-siapa dengan kebutuhan dan lawan yang dihadapi. Kalau bicara pemain yang akan dicoret misalnya ya, atau tidak tersedia saat menghadapi Cina, saya pikir persaingan itu ada di antara Ramadan Sananta, Beckham Putra, yang ada di sana, Rafael, dan Egy. Termasuk Rafael dan Egy. Jadi berempat ini akan bertarung di sana untuk bisa masuk di antara dua yang slot yang tersisa. Kalau Ole sudah pasti dong, nggak diragukan lagi, pasti dapat. Vano, saya pikir saya yakin, menurut saya dia akan masuk. Vano, ya. Bung Ropan yakin sekali. Vano. Yakob, saya yakin dia pasti akan masuk. Dengan slot tinggal 5 ini kan. Nah, makanya saya bilang tadi, 2 jatah itu akan dipertaruhkan di sini. Antara Beckham. Antara Beckham, Egy, Rafael sama Ramadan Sananta. Itu mereka akan bertarung untuk dipilih 2. Nah, itu kembali ke tim kepelatihan kan. Bukan saja Patrick Kluivert sebagai pelatih utama, tapi Alex Pastoor juga akan menentukan, melihat. Dani Lansat juga akan melihat untuk bisa memberikan masukan. Gerard Vandenberg juga akan melihat untuk bisa memberikan masukan. Ya, kita tidak bisa mengatakan bahwa Ramadan tersisi atau Rafael tersisi, Egy misalnya tersisi. Tetapi di antara 4 itu menurut saya, kalau dicari 4 itu untuk cari 2. Ya, dalam persaingan nanti. Karena kan ini praktis tinggal 1 hari mereka di sana sampai tanggal 31 Boy. Karena tanggal 1 itu mereka sudah balik ke Jakarta. Nah, pasti catatan Patrick Kluivert sudah ada 23 nama. Siapa-siapa aja untuk dia umumkan nantinya. Termasuk 2 di depan. Saya pikir 2 di depan itu yang akan
terjadi dengan pemilihan. Ya, mungkin Beckham masuk terakhir, posisi Beckham 50-50 lah. Kita belum tahu lah ini ya. Ya bisa dia masuk, bisa enggak. Dengan penilaian terakhir dari tim kepelatihan. Beckham dan Ramadhan Sananta, gimana? Ya kalau saya lihat ya, mungkin di perposisinya Beckham dengan Sananta ini mungkin sudah ada yang ngisi-ngisi semuanya ya Bang ya. Karena di situ juga kan ada Yakob, di situ kan juga di situ ada Egy. Itu ada kemungkinan yang tadi Bang Ropan bilang 4 harus di antaranya 2 itu yang harus tersingkir. Saya lebih feeling itu kemungkinan ya kata yang Abang bilang gitu, Sananta kemungkinan juga sama Beckham. Sananta itu striker nomor 9 Bung Ropan. Yang kita nggak punya. Ya. Oleh sebenarnya kan bukan nomor 9. Makanya Oleh lebih ke nomor 10 dia. Sananta itu nomor 9. Iya. Yang selama ini kita mencari. Dan sekarang tersedia dia. Makanya kan saya bilang tadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa Sananta out, Egy out. Ya. 4 inilah yang akan bertarung. Menurut saya kalau dicari, saya tidak bisa dari 4 ini 2 yang pasti belum. Semua mereka masih punya kans untuk bisa lolos. Semua. Jadi penentuan terakhir dalam 2 hari terakhir ini mereka akan dilihat oleh pelatih. Kalau bicara nomor 9 dengan Sananta, dan Sananta selalu bisa dimainkan sebagai super sub dalam 2 pertandingan terakhir. Terakhir lawan Bahrain kan, termasuk melawan Australia. Jadi bisa saja Ramadhan Sananta tetap ada, bisa saja akan masuk di sana. Ya tentunya Egy sempat dicoret ketika lawan Bahrain terakhir. Tapi kan Egy dipanggil lagi, ini pemain yang bagus, sedang bagus di liga bersama dengan Dewa United. Ya. Jadi saya pikir Egy akan baik ya untuk bisa masuk. Nah kita belum tahu dengan Rafael, karena dia tidak punya banyak jam bermain di Brisbane, dan Brisbane kan sudah memutuskan tidak memakai dia lagi kan untuk berikut. Nah bisa saja kalau ada keberanian mungkin bisa, tapi kan belum pasti juga, kita nggak berani untuk bicara siapa akan tersisih, Boy. Itu agak Bung sulit Jabrik, memang. ada pemain yang lama sekali di timnas selalu ada, tapi ketika tiba-tiba suatu saat tidak dipanggil, bisa saja akan terjadi. Bisa aja. Itu pernah juga Anda lihat sendiri di tim Anda pada waktu itu. Ya, kadang-kadang gini Bang, di timnas itu kan persaingan antar posisi itu kan banyak Bang. Ya, kadang-kadang juga yang sering mereka sudah lama di timnas itu ada kemungkinan juga pelatih ini juga kan untuk memasukkan pemain-pemain yang mereka penyegaran atau apanya Bang. Tapi mereka juga nggak terlalu jauh kualitas dari yang pemain-pemain yang lama. Itu udah pernah terjadi sewaktu kita di tim nasional juga dulu Bang. Jadi sebenarnya sih tidak apa-apa. Nggak masalah kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Kita menghargai Beckham. Beckham tampil bagus di Liga 1. Oh iya, dengan Persib Bandung bagus. 6 gol, 3 assist. Iya kan? Cuma hanya jam terbang di tim senior saja dia belum. Iya, betul. Tapi dengan pemanggilan dia itu suatu kehormatan buat. Iya, makanya kan dia merasa tertantang ketika dia dipanggil untuk bisa mengisi. Jadi posisi dia bukan berarti dia akan out. Bisa saja dia masuk. Bisa saja. Karena kan ada kemauan keras dari Beckham untuk membuktikan bahwa dia bisa masuk sana. Gitu loh. Mungkin saja bukan sebagai pemain inti di starting 11, tetapi untuk masuk sebagai pemain cadangan juga. Oke, di 23 nama dia akan berjuang di sana. Jadi memang rame itu yang kita bahas malam ini, rame itu dengan 4 itu. Ya. Untuk siapa yang akan masuk dan siapa yang akan tidak masuk, Boy. Oke. Bung Jabrik. Kembali lagi ke masalah 3 back. Ya kan? Lawan Bahrain jelas kita melihat penampilan trio Itzes, Rido dan Hapner. Iya. Wow. Itu nggak bisa dilepasin itu. Top gitu. Hilgers susah untuk masuk. Padahal Hilgers punya kualitas, punya di tim juga bagus walaupun sering cedera. Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Maaf ya, tidak mungkin PK mencoba mengganti 3 orang ini dengan menggantikan salah satunya, Bung. Itu kembali lagi Bang ya. Pertandingan berikutnya sebelum waktu seperti Rizky Ridho nggak di starting 11 ya kan Bang. Itu kan chemistry-nya nggak ketemu tuh Bang. Satu sama lain di pemain belakang. Nah sekarang agak riskan. Kalau memang seandainya, apalagi ini pertandingan krusial ya Bang ya. Kita harus bisa memenangkan pertandingan di GBK. Dan kebalikannya juga, Cina juga harus kan dia harus benar-benar dia memaksimalkan apa yang tadi Bang Noya bilang kan. Itu
masuk pemain Cina itu pemain-pemain striker semua yang dipanggil. Iya. Berarti kan mereka kan mau mencuri poin di situ. Pasti. Dan di situ juga Coach PK juga nggak mungkin juga istilahnya coba-coba untuk buat posisi di belakang. Iya. Yang sudah paten, yang sudah ketemu satu sama lain, chemistry-nya di belakang itu nggak boleh diganti. Iya. Ada istilah paten tadi, Bung Ropan, ya kan? Iya. Tapi kita bahas setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV. Langsung Bung Ropan, untuk lini depan kita harus buat gol. Ya. Ya kan? Berarti kita bertumpu kepada Ole lah, Ole. Berarti Ole harus dapat pasokan bola-bola yang manja dari Tom Haye ataupun dari flank. Ya. Entah itu ada Vano, entah itu ada Struijk ataupun Egy. Ya. Gimana Bung Ropan? Iya, memang kan Ole memang khusus untuk bikin gol. Ya, itu pasti. Sayang memang kita tidak punya Marcelino dalam pertandingan yang sangat penting karena akumulasi. Oke, kita lupakan itu. Makanya saya bilang di kiri itu Vano itu akan masuk. Karena Vano itu adalah spesialis pemain yang dalam hal memberikan asis kan luar biasa. Di Borneo musim lalu 17 asisnya asis. 17 asis ya, kayak. Sekarang dia ada berapa 3 atau 4 asis ya dia dapatkan pada musim ini. Jadi memang dia punya visi bermain bola reading the game bagus. Vano memang tidak punya kecepatan karena di usianya kan. Namun bagaimana Patrick ingin melihat dia untuk bisa memanjakan Ole dengan passing-passing dia, umpan-umpan terukur. Itu yang dibutuhkan sehingga saya pikir memang dia akan masuk. Baik itu through pass maupun wall pass atau cutback ya atau dan dia akan selalu akan bertukar posisi karena yang punya kecepatan di sini kan Verdong. Kalau bermain 3-4-3, Verdong akan muncul dari sisi ini untuk bisa masuk dapat umpan dari Dix dari kanan. Iya, Dix akan masuk dari kanan. Okay. Tinggal di kanan ini kita akan tunggu Egy akan masuk ya atau Yakob. Kalau Dix tersedia di kanan saya lebih oke dengan Yakob yang punya kecepatan karena Yakob itu kan pandai dalam hal memberikan umpan-umpan di Malu kita sudah tahu dan punya cara insting dia membunuh gawang dengan luar biasa. Jadi sama seperti Vano. Jadi mereka bukan hanya spesialis sebagai pengumpan, tapi bisa mencetak gol. Di saat Ole Romani terisolasi mereka akan muncul. Oke, Bung Jabrik, lawan Cina, ya kan? Ada beberapa hal yang mereka sudah persiapkan. Ya kan? Tadi kita lihat bahwa 6 striker mereka masuk. Artinya kebayang dong, mereka akan ofensif, ekstra ofensif mungkin. Melawan ras kuning ini, kan Anda punya pengalaman. Punya fighting spirit yang tinggi. Betul. 2 kali 45 menit tidak akan menyerah. Hajar terus. Kira-kira seperti apa pertandingan nanti? Mungkin pertandingan ini krusial juga ya Bang ya. Sampai pemain Cina ini mendatangkan pemain-pemain striker ya Bang ya. Berarti kan dia sudah ada target untuk buat dia menyerang. Iya. Pemain gelandang sama pemain belakang itu mereka juga kita harus waspada Bang. Berarti kita kalau memang permainan mereka dia counter attack, dia memain dari flank kiri kanan atau pemain dari tengah, kita harus bisa menjaga ritme permainan Bang. Itu bisa harus menghambat dia dengan kita memperlambat permainan atau apanya. Kita nanti tunggu ada momen-momen bagus kita bisa untuk buat counter attack juga atau kita buat transisi kita untuk buat menyerang Bang. Defense-nya ada Jiang Guangtai yang paling senior ini dan pemain baru mereka Wang Xiqin dan Zhejiang. Jiang Guangtai itu naturalisasi sebenarnya, Browning namanya tuh itu masuk. Nah kalau bicara boy, saya nggak usah takut ya dengan mereka mau bawa 6 striker, 10 striker juga, karena kan sama-sama kan pengen menang di sini. Nah mereka akan bermain, Branko Ivankovic akan bermain dengan pola 4-3-3 pasti. Makanya mereka lebih kuat akan menyerang kan. Tapi kehilangan Gulei, Lin Lianmin, kehilangan dan Si Wuneng yang mendapatkan akumulasi, itu sangat berpengaruh buat mereka. Karena ini pemain-pemain kunci juga buat mereka. Praktis mereka hanya punya 2 pemain yang saya pikir perlu diantisipasi dan pasti mungkin San Yuning yang bikin gol, dia kan bikin gol, gol kedua ketika di sini. Dan sama Serginho, pemain naturalisasi mereka. 2 ini aja. Nah, San Yuning ini pasti akan berhadapan dengan Joe Pelopesi. Sebelum masuk. Lebih jauh ke dalam, Joe akan ambil dia. Itu dilakukan oleh Pelopesi ketika menghadapi penyerang Bahrain. Mohamed Mahrun. Mahrun. Playmakernya pemain tengah. Jadi nggak bisa bikin apa-apa. Jadi saya pikir mereka boleh ada penyerang bagus, tapi di tengah agak lemah.
Dan kalau kita balik Boy, flashback ke belakang di Cina, walaupun kita kalah 2-1, Jabrik ya, kita penguasaan bola kan tinggi. 70%. 70%. Ya, Shot on goal juga kita ada 14. 14 sama 6. Ya, 14 tembakan, ada 6 on target. Mereka hanya 5 tembakan, 3 on target. Tapi mereka menang. Tapi mereka bisa menang. Belajar dari situ kan ada 2 counter attack. Jadi mereka meminjam cara bermain kita untuk lebih menunggu. Dan mereka counter lawan kita. Nah sekarang mereka akan berbalik kan, karena mereka butuh menang, mereka coba untuk bermain dengan menyerang. Saya pikir ini menjadi makanan buat kita, Boy. Bermain di kandang, kita coba untuk bermain terbuka, akan selesai. Kita punya pertahanan kuat loh. Karena bermain di Cina itu bukan Rido, Jai Ises dan dengan Yasin Hafner. Verdong yang ke dalam bermain dengan Jai Ises dan Mes Hilgers. Sebelum Mes Hilgers ditarik keluar. Kemudian Sain Patinama yang ada di kiri, Asnawi Mangku Alam ada di kanan. Jadi perbedaan jauh. Sekarang kita punya 4 pemain tambahan, bahkan 5 dengan Kevin Dix yang tidak bermain di Cina. Kita punya Emil, punya Dean James, punya Ole Romeni, punya Joe Pelupesi yang semua tidak bermain di Cina. Sekarang. Dan mereka tahu itu. Dan mereka bermain bagus lawan Bahrain yang saya sebut nama-nama tadi. Jadi memang akan berbeda jauh antara kita bermain di Cina dan kita bermain di GBK. Dan kita ingat hanya 1 kali tim yang bisa mengalahkan kita Jepang. Selebihnya tidak pernah menang melawan kita di GBK, termasuk Australia. 0-0. Juara Piala Teluk aja seperti Bahrain kalah kok lawan kita. Arab Saudi aja bahkan 2 kali main nggak pernah menang melawan kita. Itu di GBK kita. Di GBK. Hanya Jepang yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya nggak itu. Jadi dengan kita harus menang, saya yakin kita bisa mengatasi. Ini kedua tim sama-sama menghindari gol cepat. Karena Cina pun takut. Kalau terjadi gol cepat, ya kita juga akan merasa juga berbahaya juga kalau kecolongan dari gol cepat. Ya, kita juga di samping, apalagi kita tuan rumah, Bang. Kita juga pastikan pengen bikin gol juga cepat ya kan. Tapi jangan lupa ya kan, kita juga pertahanan itu juga mesti waspada karena juga kan mereka bermain counter attack-nya juga lebih cepat lagi, Bang. Itu, Bang. Zhang Yuning itu ya punya kecepatan kan? Ya punya kecepatan. Ini temannya Kevin Dix ternyata di Vitesse. Iya. Jadi waktu di Cina Dix belum naturalisasi. Nah di GBK mereka ketemu. Ya itu pasti rame. Pasti rame. Tapi yang saya yakin kenapa? Karena kita punya pertahanan yang kuat, Boy. Yang kuat dengan Jai Ises, Rido sama Yasin Hafner. Ditambah lagi dengan keadaan Joel Pelupesi, kita tambah kuat akan bermain. Jadi kalau mereka terbuka, saya ingin melihat bahwa Cina akan bermain terbuka, oke. Mereka ingin, tapi mereka akan kalah kalau mereka bermain lebih terbuka dengan kita. Ya jadi akan sulit. Tertutup aja mereka bermain dengan kita, mereka kalah kok dalam ball position. Cuma memang kita kecolongan dengan 2 counter attack itu. Iya, tetapi kan sekarang berbeda. Starting 11 itu akan jauh berbeda dibandingkan dengan di Cina. Masih jauh berbeda penempatan Patrick Kluivert, dan dia tahu. Kita udah punya tim analisis yang bagus, tim asisten-asisten yang bagus. Alex Pastur pasti akan melihat. Kita bermain sama Cina itu diputar ulang-ulang. Pasti akan dilihat siapa yang akan bermain. Dan PK pasti menunggu. Mereka akan jual serangan, kita beli. Kita beli mereka. Begitu saya pikir. Dan ada 70.000 lebih penonton kita sana. Habis ludes. Tiket habis. Ini pressure nggak nih? Kan pengaruh itu. Pengaruh. Sebagai pemain ketika bermain tandang, udah dengan dukungan penonton, Jabrik. Berarti motivasinya kita lebih tinggi. Apalagi kita butuh poin, Bang. Iya. Ya kan? Ada motivasi, semangat kita. Gemuruh itu membuat kita punya extra power gitu ya, ekstra tenaga. Tapi juga kan kadang-kadang juga jadi beban. Makanya disitulah kita jangan sampai kita nanti dengan ada dukungan penonton begitu kita jadi beban. Kita rileks aja, nyantai. Kadang-kadang kan cuma pemain itu kan ada kebiasaan untuk menghadapi penuhnya penonton itu bisa masing-masing, Bang. Kadang-kadang kan mereka juga nervous juga, Bang. Takut salah lah atau apa kan biasa begitu. Tapi kalau sekelas Dong, ya kan, Kevin Dix, Jai Ises itu udah jam terbang mereka sudah katam itu, udah katam biasa. Ya, tapi ada sebagian loh, Bang. Ada pemain-pemain yang pengalaman juga kadang-kadang untuk menghadapi nervous itu pasti ada, Bang. Bohong. Ya, tapi kalau melihat kita bisa menang melawan Bahrain, melawan Arab, itu luar biasa. Jadi ngatasinya gimana? Kalau seorang misalnya Yaakob Sayuri, ya kan bukannya mengatakan dia tidak mampu mengatasi pressure, tapi cara mengatasinya gimana buat pemain ketika GBK sepenuh itu dan gemuruhnya itu?
Ya mereka juga kan tergantung masing-masing mereka Bang untuk menghadapi situasi. Malah yang ada juga kan motivasi mereka juga kan lebih mau memberikan yang terbaik Bang semuanya juga. Satu hal saya pikir yang perlu tambahkan sini, jangan overconfidence. Ya. Percaya diri perlu, Ya. tetapi jangan berlebihan. Itu kan jadi bumerang buat kita. Dan pasti mereka akan tahu itu. Percaya diri, optimis, bermain, fokus dalam pertandingan. Saya pikir, enjoy the game buat mereka. Bermain nggak usah tegang, nggak usah apa. Takut salah, jangan takut salah. Dan starting 11 itu luar biasa. Pasti sudah disiapin oleh Ais Pastur dan PK akan bisa bermain. Apalagi kalau babak pertama kita sudah unggul 2-0, bro. Makin percaya diri aja. Iya. Dari garis belakang ke tengah itu saya pikir itu paten. Nggak berubah. Paten. Tinggal di depan itu siapa yang bisa mendampingi Ole. Kalau kita ingin butuh gol seperti yang Boy bilang tadi kan, itu yang akan kita tunggu. Karena satu pemain muda itu tinggi 190 Cina itu. Berarti bola-bola atas ya dia akan lebih mudah untuk intercept gitu, Bang. Gimana? Itu berarti harus ada kejelian dari pemain-pemain gelandang kita. Kalau memang posisi postur dari pemain belakang lawan itu tinggi, berarti kan mereka harus bola-bola bawah Bang harus diinin. Itu mereka kita pemain-pemain gelandang kita pasti udah bisa mengantisipasi itu. Zhejiang itu ya namanya Zhejiang. Umurnya masih muda 190 Bang. Tapi kalau bisa melihat tinggi badan juga pemain-pemain Bahrain kan tinggi, Boy. Pemain-pemain Arab juga tinggi-tinggi. Iya kan? Karena bisa melihat pemain-pemain Australia juga tinggi-tinggi. Ya. Tapi gol-golnya kita juga kan nggak mungkin dari long passing Bang. Selalu bola-bolanya 1-2 sentuhan Bang. Oke. Dan ada God Bless. Wah, God Bless akan iringi ya. Ada PK telepon Albar ya. God Bless akan manggung di GBK memberikan semangat. Pasti akan menyanyi Rumah Kita. GBK itu rumah kita ya. Rumah kita dong, GBK dong. Iya kan? Itu pemain lebih termotivasi juga saya pikir. Sip. Kita tunggu ya. Penggemar timnas juga ya. Siapa? Itu rumah kita. Ahmad Albar ya, Ahmad Albar. Pastilah. Pasti. Bu Ropan, thank you. Sama-sama. Bung Jabrik, thank you juga. Kita berharap 23 pemain di Jakarta akan diumumkan, tetap solid semua. Yang nggak dipanggil pun tetap bangga karena merupakan bagian dari tim nasional. Dan 3 poin. Dan 3 poin. Itu yang penting. 6 poin. Lawan Jepang. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan. Sportcast Nusantara TV.